Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang indah, di tempat di mana kata Rasulullah, jikalau engkau melihat perkumpulan, di perkumpulan itu disebut namaku, disebut nama Allah, maka hadirilah, maka datangilah, jangan ditinggalin. Apa? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholat, majelis sholat. Alhamdulillah di sini berkumpul juga guru-guru mulia kita yang Al-Fakir hormatin guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habibil Mahbub Habib Yusuf bin Abdullah bin Sahab. Semoga beliau dipanjangkan umurnya subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan segala urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kiai-kiai kita, ada Ustadz yang tadi barusan ceramah, yang Masya Allah sudah menceritakan tentang santunan, tentang silaturahmi, tentang ukhuwah Islamiyah, tentang menghidupkan masjid, yaitu Ustadz Ruri Mas Ruri Kiai, atau disebut juga Kiai Lenong. Semoga beliau disikomahkan Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahib Al-Fakir Ustadz Ibnu, Ustadz Raka, dan semua ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini, semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan segala malapetaka oleh Allah subhanahu. Alhamdulillah kita berkumpul santunan anak ya, dan juga sekaligus Muharram. Habib bilang, ya anak muda, kalian harus bangga, kalian harus bilang tahun baru kita bukan tahun baru Masehi, tahun baru kita adalah tahun baru Muharram, tahun baru Hijri. Habib mau tanya, yang bisa jawab Habib kasih duit. Ayo, mau nggak? Duit aja cepet, duit aja cepet. Ibu-ibu juga enggak, Habib kasih coba yang anak muda, yang PHB, yang semua anak majelis. Habib mau tanya, tahun baru Hijriah siapa yang nentuin? Siapa yang buat? Kenapa dibuat? Gak cuma siapa maju sini, pulang gak usah BM, nyewa mobil bisa. Ada yang bisa nggak? Anak muda ada yang bisa nggak? Lemes banget, dapat cepet, lemas. Kalau sendiri nggak ngaji ya, Masehi tahun Hijri lebih baik kita hidupkan tahun baru Hijriah. Benar, sekarang udah bulan Safar, di tahun baru. Yang rugi orang, yang celaka orang, yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang membiarkan anak yatim kelaparan, yang membiarkan anak yatim kesusahan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang punya tetangga anak yatim dibiarin, ada apa enggak? Banyak. Jangan bilang banyak. Sekarang santunan ini yang ustaz-ustaz ingat, yang bilang banyak ente. Ada itu. Enggak semua desa mau melantarin anak ya. Kenapa anak yatim dimuliakan? Kenapa anak yatim dispesialkan? Enggak semua anak yatim baik, benar. Enggak semua anak yatim itu enggak akhlaknya baik. Ada anak yatim yang nakal, ada anak yatim yang akhlaknya kurang baik. Tapi jangan diban. Kalau miskin bantu, benar. Kalau susah dibantuin, benar. Karena apa? Rasulullah berkata, ada yatim, Rasulullah adalah anak ya. Rasulullah anak yatim piatu baku. Rasul kita orang yang mulia,
dari umur 6 bulan ditinggal oleh abahnya. Bayangkan, yang masih punya abah, syukuri, nikmati, nurut, jangan melawan. Rasulullah orang yang mulia, dari umur 6 bulan ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Paham? Ngerti? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawab seperti itu. Paham? Selang lahir anak Rasulullah, umur 6 tahun ibunya meninggal, jadinya yatim piatu. Makanya Rasulullah berkata, saya dan anak yatim bagaikan tangan, jari telunjuk dan jari nempel, bener, nempel bener. Pisah apa nempel? Dekat apa nempel? Bisa nempel nggak? Jaraknya jauh nggak? Dekat, bener. Ini adalah orang yang sering menyantuni anak yatim. Jadi paham nggak nih? Paham nggak? Nah, di sini mau menceritakan, mau ngajak. Dari tadi Habib lihat kecil. Jangan ribut. Ini orang nasihat, dengerin. Bukan ngomel, tapi apa, hati kita butuh nasihat. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kita keluar dari sini jadi kata Rasulullah, adibu auladakum min falasi hisolin. Yang pertama, hubbun nabiyyikum, cintai Rasulullah melebihi yang lain. Kita lihat umat akhir zaman yang bilang cinta Rasulullah, yang bilang mengidolakan Rasulullah, tapi ketika ditanya, ketika diberi dunia, ketika diberi kekayaan, meninggalkan Rasulullah. Benar? Melupakan Rasulullah. Benar? Lupa dengan kekasihnya. Oh, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, semulia apa Rasulullah, semulia apa orang yang namanya Muhammad, sehingga engkau menyandingkan nama engkau dengan Muhammad. Semulia apa beliau, seindah apa akhlak beliau. Kata Allah, hai Musa, engkau meminta ridhoku, engkau meminta maafku, tapi aku meminta ridhonya Rasulullah, aku meminta senyumnya Rasulullah, aku meminta bahagianya Rasulullah. Mulia kita, benar. Umat Nabi bilang, ya Allah, aku tidak minta dunia, aku tidak minta harta, aku tidak minta tahta, tapi aku minta seluruh umatku semuanya, kullu jami'an, masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Kita lihat umat akhir zaman, mereka melakukan dosa, kita melakukan dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Kita yang ngelakuin dosa Allah tutupin. Benar? Bu, maaf, ibu ngelakuin dosa ditutupin sama Allah. Benar? Benar nggak Bu? Yang anak muda kalian melakukan dosa sendirian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Itu adalah istimewanya kita. Umat terdahulu ketika melakukan dosa, badannya terkena najis. Badannya terkena najis. Apa yang dilakukan? Badannya diiris, kulitnya diiris. Bayangkan, itu umat terdahulu, kulitnya diiris untuk menghilangkan najisnya. Kita terkena najis, cukup dikasih air. Benar? Benar nggak? Benar nggak? Itu istimewanya umat sekarang. Istimewa. Dulu orang ingin taubat, kita ingin taubat, misalkan kita zina, kita judi, kita bunuh orang, kita cukup taubatan nasuha, Allah terima. Benar? Benar nggak? Benar nggak? Umat terdahulu, umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika ingin bertaubat, apa yang dilakukan? Wahai Musa, saya telah berzina. Wahai Musa, saya telah berjudi. Wahai Musa, saya telah membunuh orang.
kata Musa, naiklah engkau ke bukit yang paling tinggi sesuai dengan kelakuanmu. Jika engkau zina, engkaulah naiki yang paling bawah. Jika engkau judi, naik lagi. Lalu apa? Lalu terjun sampai meninggal, baru tobatmu diterima. Bayangkan, jikalau seperti itu berlaku, kalian datang ke ulama, datang ke Habib, Bib, aneh tatoan, Bib, aneh habis bunuh orang, Bib, aneh habis zina, aneh mau tobat, aneh mau jadi orang benar, apa yang harus aneh lakuin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Habib tutup dengan doa, Habib ingin menyampaikan sedikit saja yang saya sampaikan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah akan memberikan syafaat itu, tidak semua umatnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi perlu diseleksi dulu siapa orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi ada 3 perkara yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yaitu pertama, orang yang selalu mengucapkan selawat bila mana pendengar disebutkan dengan nama Rasulullah, dia dengan jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu juga mendengar selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, dengan dijawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inilah menandakan ini hamba umat ini mencintai Rasulullah SAW. Satu. Kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Habib Bahar, yang mana umat ini mencintai dari dzurriyyatnya Rasulullah SAW. So Rasulullah bersabda, siapa yang mencintai dzurriyyatku berarti mencintai aku. Bila mencintai aku juga mencintai Allah SWT. Tapi sebaliknya, yang tidak suka terhadap dzurriyyatku berarti tidak suka padaku. Otomatis tidak suka pada Allah SWT. Jadi orang yang mencintai dzurriyyatnya, yang sering bersilaturahmi kepada dzurriyyatnya, yang menjaga dzurriyyatnya, itulah yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Dan dzurriyyat inilah yang akan nantinya yang menuntun antum semua ini yang mencintai dari dzurriyyatnya. Nanti seperti contohnya antum mencintai Habib Bahar, nanti kalau itu nanti Habib Bahar inilah yang akan menuntun ente orang menjumpai Rasulullah SAW. Ditanya Rasulullah SAW menanyakan, betul apakah ini yang kau bawa mencintai itu? Dijawab oleh Habib Bahar, iya benar, ini cinta itu, dan dia sering bersilaturahmi kepadaku. Jadi inilah kedua daripada yang insya Allah mendapat syafaat. Yang ketiga, umat yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Contoh, selalu meriahkan dari hari-hari besar seperti sekarang ini Muharraman, Maulid dan sebagainya. Dan juga apa yang diperintahkan Rasulullah, sunnah-sunnahnya itu selalu dikerjakan. Inilah insya Allah semua ketiga inilah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu yang diutamakan ya. Tapi semua ada juga bukan
umatnya tidak mendapat syafaat yang ini. Tapi yang tidak melakukan daripada 3 hal ini, itu prosesnya, ada prosesnya. Mungkin nanti dibersihkan lebih dulu lah. Baru mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah SAW. Jadi insya Allah mudah-mudahan Abi doakan yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah SAW. Dapat ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang datang dalam majelis ilmu Allah ini, jangankan datang, kita niat saja sudah mendapatkan pahala luar biasa. Baru niat saja, apalagi sudah melakukan datang ke dalam majelis, berapa kali lipat pahala itu. Datang di majelis, tidak usah baca, mendengarkan dari itu sudah berapa kali lipat ini. Maka itu dikatakan majelis ini penuh dengan barokah. Jadi contohnya seperti ini. Jadi sayang sekali kalau tidak menghadiri ke majelis. Sebab apa yang kita cari, apa yang kita ingin nanti untuk bukti kita kepada Allah SWT. Semua nanti akan dipertanyakan semua, ini apa kerjaan kamu orang semua di dunia, apa yang diinginkan. Dan dalam majelis ini terus terang, ini malaikat ada bersama kita. Malaikat ada bersama kita ini. Allah mengutus kepada malaikat, turunlah kamu ke majelis ini. Catat siapa-siapa fulan-fulan yang hadir dalam majelis ini. Ini untuk membuktikan nantinya, menyampaikan kepada Allah SWT ini si fulan-fulan ini yang hadir dalam majelis ini. Jadi sayang sekali kalau tidak datang ke majelis, sayang sekali. Daripada ngobrol yang tidak ada gunanya, apa itu lebih baik mendengarkan ilmu dari Allah SWT, cari ilmu Allah SWT. Baiklah, saya rasa Abdul sampaikan dulu. Insya Allah itu tadi yang akan mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini mendapatkan ridho Allah SWT dan dimudahkan dalam segala urusannya, dijauhkan dari macam wabah, penyakit dan sebagainya ini. Insya Allah, ya. Dalam hari kita sama-sama baca doa untuk yakin masing-masing. Alhamdulillah saya keluar bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika al-tahir al-qawi wa baraka bilaika alladhi idha berita bihajabka wa idha sirika bihajaika wa idha tafita wa rahimta wa tasbaraka wa al-gabin wa al-akbar wa sallallahu alaihi wa sallam jama'an al-madama al-mahrumah al-mahrumah maksumah Allahumma wa inna Muhammad ila rahman ila hajatan min hawaidi dunia wal akhirah wa baitaha wa santartaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.